Dargo Dalam, Bu, nomor 10. Nggak ke sekolahan ya berarti. Ya. Selanjutnya Alda Nova Dewinda. Halo, Dit. Ada nggak ini siswanya yang namanya Alda Nova Dewinda? Alda tadi udah join, Bu. Oh, mungkin sinyalnya nggak kuat jadi keluar gitu ya. Ini kan ada 29 siswa. Kalau ibu jelasin satu-satu nanti waktunya pasti habis. Soalnya Bu, udah denger, Bu. oh kurang keras ya. Ini kan ada 29 siswa. Nah, kalau ibu sebutin satu-satu nanti menghabiskan waktu. Soalnya ini kan jamnya 1 jam dulu. Nanti kalian istirahat baru masuk lagi ke Google Meet. Nah, nanti kalau materinya udah selesai, kalian bisa istirahat dan bisa tidur gitu ya. Ibu mulai. Kalian sampai mana nih materinya? Pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan. Oh, itu ya. Pertumbuhan dan perkembangan, Bu. Ya, itu berarti masuknya ke masih bab 1. Kemarin Bu Siwi sudah mengirimkan bab 2, materi bab 2 melalui Google Classroom. Gimana? Suaranya kurang. Oh, Iya, kurang dengar. kemarin Bu Siwi sudah mengirimkan materi yang bab 2 melalui Google Classroom ya. Yang metabolisme. Sudah, Bu. Nah, ini udah pada belajar apa belum yang bab kedua metabolisme? Gimana Mbak Ananda, sudah belajar? Belum. Ya, nggak apa-apa, nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, ini Ibu mulai share screen untuk materinya. Sudah kelihatan share screen-nya Ibu? Kelihatan. Ya. Metabolisme. Sebentar. Laptopku suwinya tolong. Gak bisa membantu laptop. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode literasi, eksperimen, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat siswa dapat. Yang pertama, siswa dapat memahami proses metabolisme yang meliputi peran enzim, perubahan molekul, dan perubahan energi. Yang kedua, memahami peran enzim dalam metabolisme. Yang ketiga, memahami komponen enzim. Dan yang keempat, memahami cara kerja enzim. Nah, ini pengertian dari metabolisme. Kalian bisa mencatatnya. Jika perlu ada yang dicatat, maka catat ya. Nah, pengertian dari metabolisme. Metabolisme itu berasal dari kata
metabol yang berarti perubahan. Metabolisme kadang juga diartikan dengan pertukaran zat antara satu sel atau secara keseluruhan dengan lingkungannya. Nah, metabolisme ini semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup itu maka yang dinamakan metabolisme itu reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup seperti itu. Selanjutnya, nah metabolisme itu dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme atau pemecahan, yang kedua anabolisme atau pembentukan. Nah, katabolisme itu terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, Ibu mau tanya nih, sebelum melanjutkan, apakah Ibu terlalu cepat dalam menjelaskan atau gimana? Atau cukup? Gimana anak-anak? Suaranya putus-putus, Bu. Oh, suaranya putus-putus ya? Ya, Ibu lanjut ya. Respirasi aerob. Respirasi aerob itu contohnya seperti pernafasan. Kita bernafas setiap hari, itu yang dinamakan respirasi aerob. Nah, yang kedua yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu kata lainnya fermentasi. Pada materi ini kita berfokus pada fermentasi alkohol. Yang kedua yaitu anabolisme atau pertukaran. Itu ada fotosintesis dan kemosintesis. Nah, fotosintesis itu seperti pembentuk zat sederhana yang dibentuk menjadi zat yang lebih kompleks. Itu namanya fotosintesis. Sedangkan kemosintesis itu reaksi contohnya itu bakteri, terjadi pada bakteri. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Gimana Mbak Anissa, sudah jelas apa belum? Bu, tadi yang bakteri itu apa? Kemo ya? Ya, itu kemosintesis itu contohnya bakteri. Kalau fotosintesis itu contohnya pada tumbuhan, karena tumbuhan kan memerlukan klorofil untuk berfotosintesis. Nah, memerlukan juga cahaya untuk membantu fotosintesis, seperti itu. Kalau sudah jelas. Untuk yang anaerob fermentasi itu apa, Bu? Gimana Mbak Anissa? Contohnya respirasi anaerob fermentasi. Oh, contohnya contohnya pada respirasi anaerob itu fermentasi pada alkohol, pembuatan alkohol. Kalau yang sederhana itu kayak tape ketan. Itu kan tape ketan itu kan mengandung sedikit alkohol. Nah, itu termasuk respirasi anaerob. Gimana Mbak Anissa, sudah jelas? Jelas dan paham. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya sebelum semua reaksi kimia itu terjadi pada makhluk hidup. Nah, pada reaksi itu membutuhkan enzim. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu berfokus pada metabolisme, kita membahas dulu tentang enzim. Nah, ini enzim adalah semua reaksi metabolisme yaitu membutuhkan enzim sebagai biokatalisator. Nah, biokatalisator sendiri itu zat-zat atau senyawa kimia dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi. Nah, itu namanya biokatalisator.
itu biokatalisator ya. Nah, nanti kita akan membahas yang pertama itu struktur enzim, kemudian sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, kemudian faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan yang terakhir fungsi enzim dalam metabolisme. Nah, nih struktur enzim. Struktur enzim itu tersusun atas bagian yang berupa protein dan bukan protein. Yang kedua, bagian protein umumnya bersifat termolabil atau tidak tahan panas yang disebut apoenzim. Nah, apoenzim itu tidak tahan panas. Kalau suhunya terlalu panas, dia akan pecah. Tidak akan melakukan reaksi selanjutnya. Rafli udah banter-banter, tolong deh. Dulu, Vi. Dulu lah. Loh, kok mati? Ya, selanjutnya. Ya, Ibu lanjutkan ya. Bagian yang bukan protein adalah bagian aktif yang disebut gugus prostetik. Biasanya berupa logam seperti besi, tembaga, seng, itu disebut gugus prostetik. Selanjutnya yaitu apoenzim dan gugus prostetik ini membentuk satu kesatuan yang disebut holoenzim. Kemudian enzim tersusun atas apoenzim dan gugus prostetik itu disebut koenzim. Namun koenzim ini tuh tidak dapat bersatu, itu dinamakan koenzim. Yang dapat bersatu itu disebut holoenzim. Nah, ini holoenzim itu ada apoenzim atau protein, kemudian ada gugus prostetik. Nah, holoenzim itu enzim yang aktif atau utuh, itu dinamakan holoenzim. Sedangkan apoenzim atau protein merupakan gugus terbesar. Nah, ini semisal ada gugus prostetik tapi tidak ada apoenzim, maka tidak akan terjadi produk. Nah, baliknya, jika tidak ada gugus prostetik namun ada apoenzim, juga tidak bisa menghasilkan produk. Nah, ini gugus prostetik dibagi menjadi dua, yaitu koenzim atau zat organik, contohnya pada vitamin. Sedangkan kofaktor atau zat anorganik itu contohnya mineral. Nah, sampai di sini nih, ada yang bingung? Mau ditanyakan dulu? Bu, Iya. tanya. Gimana? Apoenzim sama gugus prostetik itu berhubungan ya? Saling berhubungan. Apoenzim sama gugus prostetik itu saling berhubungan. Nah, gini, apoenzim itu sifatnya seperti mirip protein, maka dia disebut juga protein. Dia itu dapat rusak karena panas. Protein kan dapat rusak karena panas. Nah, ini juga apoenzim itu bisa rusak karena panas. Nah, juga bisa rusak karena terkena deterjen. Seperti itu. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau koenzim sama Gimana, Mbak? kalau koenzim sama hubungannya sama gugus prostetik. Nah, gugus prostetik itu dibagi menjadi dua. Ini tuh kayak anakannya. Gugus prostetik punya anak namanya koenzim dan kofaktor. Seperti itu.
Nah, gugus prostatik ini ketika apoenzim berkaitan dengan gugus prostatik itu contohnya pepsinogen berkaitan dengan seperti pepsinogen berikatan dengan gugus prostatik, maka berubahlah dia menjadi pepsin yang aktif. Ini selalu berhubungan antara apoenzim dan gugus prostatik. Nah, anakannya gugus prostatik itu namanya koenzim sama kofaktor. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya sifat-sifat enzim biokatalisator. Nah, yang Ibu jelaskan tadi, biokatalisator itu zat-zat senyawa kimia dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi. Nah, itu disebut biokatalisator. Itu sifat yang pertama dari enzim. Yang kedua, termolabel. Yang ketiga, spesifik. Dan yang terakhir, reversible. Selanjutnya, nah ini cara kerja enzim. Nah, ini substrat sama enzim itu akan bersatu menjadi produk. Ini namanya teori kunci dan gembok. Nah, nanti kalau semisal penjelasannya Ibu kurang jelas, nanti Ibu akan kirim link yang isinya itu penjelasan tentang cara kerja dari enzim. Nanti Ibu akan kirim di Google di grup WA ya. Ya, Bu. Nah, ini yang A itu ya, kunci dan seperti kunci dan gembok. Kalau ada kunci ya maka ada gembok. Jadi kayak gitu. Nah, semisal ini kan bentuknya E, maka substratnya juga bentuknya seperti E. Misal gemboknya salah, misal kunci sama gemboknya ini salah, maka tidak bisa bersatu. Nah, ini itu yang dinamakan teori kunci dan gembok. Pada teori kunci dan gembok ini itu kaku, tidak bisa berubah-ubah lagi. Ini sisinya itu disebut katalitik. Nah, ini juga teori kecocokan, teori kunci dan gembok. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Itu ada temperatur atau suhu. Pada gambar yang temperatur ini ya, gambar yang pertama, jika suhu terlalu panas, maka enzim akan mengalami kerusakan atau denaturasi, sehingga tidak aktif lagi. Itu jika terlalu panas. Nah, jika terlalu dingin, dia akan nonaktif atau tidak bereaksi. Dia akan diam terus karena suhunya tidak normal. Jika suhu berada di dalam ruangan, suhu ruangan nih 36 sampai 37 derajat Celcius, itu enzim akan bekerja secara optimal. Seperti manusia kan suhunya yang paling optimal itu 36 sampai 37. Enzim juga seperti itu. Dia akan bekerja secara optimal pada suhu yang tepat, yaitu 36 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian pH, perubahan pH. Nah, ini setiap enzim memiliki sifat pH masing-masing. Contohnya, ini ada pepsin, dihasilkan oleh lambung.
Pepsin dihasilkan oleh lambung. Lambung menghasilkan asam lambung. Sehingga pepsin optimum di suasana asam. Pepsin akan bekerja secara optimal di suasana yang asam. Nah, jika pepsin berada di basa, maka tidak bisa bekerja. Dia tidak optimal. Kemudian ada amilase yang dihasilkan di rongga mulut. Rongga mulut itu netral. Rongga mulut itu netral sehingga amilase optimum di pH netral. Kemudian ada tripsin dihasilkan pada pH basa. Jika tripsin ini di pH asam, maka dia juga tidak bisa optimum bekerjanya. Maka jika pepsin asam, ya harus berada di asam. Nah, kemudian amilase itu pH-nya netral. Nah, dia juga harus di netral. Jika dia berada di basa, dia juga tidak bisa optimal kerjanya. Nah, itu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, sebelum masuk ini ada beberapa enzim dan nilai pH optimalnya. Ada enzim sukrase, itu berada pada usus halus dan substratnya itu sukrosa, pH-nya 6,2. Sedangkan amilase pada pankreas atau saliva yaitu substratnya amilum, pH-nya 5,6 sampai 7,2. Lipase pada pankreas, substratnya etil butirat. Itu netral, dia netral, pH 7 itu netral. Berarti dia bisa bekerja secara optimal pada suhu netral. Sedangkan pepsin pada lambung itu substratnya albumin, pH-nya 1,5 sampai 2,5. Sedangkan tripsin yaitu sumbernya pada pankreas, substratnya kasain. Nah, ini 8 sampai 11. Ini selanjutnya untuk konsentrasi enzim dan substrat. Nah, di sini semakin banyak enzim dan substratnya, maka semakin cepat reaksinya akan berjalan. Tetapi ada yang titik jenuh. Enzim itu memiliki titik jenuh juga seperti manusia. Nih misal contoh, ketika banyak tugas kita juga jenuh, tugas terus gitu ya. Nah, seperti kayak enzim juga ada titik jenuh. Ketika konsentrasi enzim dan substratnya sudah sama di titik jenuh, maka reaksinya akan melambat. Jadi ada batas maksimal di mana enzim dan substrat begitu saja tidak boleh melakukan melewati titik jenuh. Bisa dilihat kayak kita itu tidak boleh capek-capek. Kalau kita terlalu capek melakukan kegiatan, terlalu capek, kita tidak bisa maksimal untuk mengerjakan sesuatu. Seperti itu. Nah, ini ada inhibitor. Inhibitor itu zat-zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim. Inhibitor ada dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Nah, pada inhibitor kompetitif ini dia bersaing, dia menipu enzim dengan menyerupai substrat.
yang biru ini kan substrat. Yang ungu itu inhibitor. Bentuknya sama, antara substrat dengan inhibitor itu bentuknya sama. Dia berlomba-lomba untuk masuk pada enzim. Nah, jika substrat bergabung dengan enzim, itu dinamakan produk. Namun pada enzim dengan bertemu dengan inhibitor itu tidak disebut dengan produk, tidak menghasilkan produk. Kemudian inhibitor non kompetitif. Ini tidak menyerupai substrat, tetapi merusak sisi aktif dari substrat. Nah, ini kita bisa lihat. Substratnya warna kuning. Salah. Inhibitor maksudnya Ibu. Inhibitornya warna kuning dan substrat mau masuk ke enzim, namun di sisi lain inhibitor itu masuk melalui sisi aktif lain pada enzim. Seperti itu. Nah, sampai situ ada yang ditanyakan? Tidak juga. Gimana, sudah jelas apa belum? Insya Allah sudah. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah ya kalau sudah jelas. Nah, materi pada hari ini itu sampai ini saja, sampai inhibitor. Nah, jika kalian ada yang ditanyakan, semisal tidak mau bertanya di grup, kan ada Bu Siwi nih. Nah, nanti bisa PC langsung ke Ibu. Nanti Ibu akan jelaskan lebih rinci lagi. Nanti Ibu akan mengirim link YouTube yang berkaitan dengan materi ini. Nanti kalian bisa mempelajari lagi lebih lanjut. Seperti itu. Siap. Iya, Bu. Siap. Ya. Ini udah masuk semua apa belum? Di daftar hadir itu ada 29 siswa. Betul. Lengkap. Kurang 10. Kurang 10 anak ya? Emang sedih. Yang masuk bisa on cam, Ibu mau lihat nih muka-mukanya. Bentar tak buka cadar dulu ya, Bu. Iya. Aisyah, buka cadarmu. Desir panjang. Yuk, Pak. Sek. Cadar kecil ya, aku. Cadarnya cik nyangkut deh. Yuk. Ayo Ibu tunggu. Nah, ini kan jadinya Ibu bisa lihat nih mukanya, misal Mbak Ananda atau Mbak Sahana. Sar. Ayo, Sar. On siapa, Bro? Belum mandi, Bu. Gimana, Bu? Gak apa-apa. Gak apa-apa, aku harus mandi. Gak apa-apa, belum mandi gak apa-apa. Sirik aja kamu, Danda. Oh. Bu, asli mana, Bu?
Ibu asli Pati. Pada tahu nggak Pati? Oh, Pati. Ya, ada yang pernah ke Pati? kita kalau rasinan sama siapa? Ini semester 7 ya, Bu? Iya, semester 7. Sebelum kejadian. Nah itu Bu, Ibu Gimana? lulus nanti mau ngapain, Bu? Di sini Nikah. Ibu akan mengajar selama 1 bulan. Nah, Ibu ngajarnya itu kelas 12 IPA 3 sama 12 IPA 1 selama 1 bulan. Nanti yang jelasin metabolisme itu Ibu materinya. Nah, ini mau sharing nih. Nah, kalian biasanya kalau Bu Siwi itu dikasih apa aja? Materinya seperti apa aja? Dikasih tugas. Terus Suruh nanam kacang hijau. gimana, Suruh disuruh apa? ngopor terus suruh foto. Disuruh foto sama Tapi tanaman. layu kacang hijau. Disuruh foto sama tanaman ya? Dibikin mata. Suruh nyirami. Ngefoto. Suruh ngopor pakai penggaris. Tiap hari Bu ngefotonya. Sama selfie dong berarti. Sama selfie apa enggak? Oh iya. Oh iya jelas. Dikirim setiap hari itu dikirim ke Bu Siwi atau gimana? Atau Itu disuruh foto dulu. Terus nanti dicetak, ditempel di kertas tugas. Kasih nama kayak laporan hari pertama, kedua, ketiga. Kertas praktikum dong. Patah ini gak apa-apa. Iya, kertas praktikum maksudnya. Iya. Terus disuruh ngumpulin di Google Classroom kayak gitu. Enggak, kemarin suruh langsung. Langsung ke sekolah. Iya. Oh. Nah, kayak gitu kalian waktu diulang Ibu nih mau kayak gitu juga atau gimana? Apa Bu? Nah, ini kan metabolisme nih babnya. Nah, itu semisal nih Ibu menugaskan kalian untuk menggambar reaksi-reaksi yang ada pada metabolisme. Kalian suka atau enggak, atau merasa bosan? Belum tahu. Gambarin sih. Nggak suka gambar, Bu. Kalau buat PPT, Kalau Lydia tuh suka gambar itu. gambar apa? Aneh-aneh. Terak masuk dulu sih. Betul. Nanda juga itu gede kok. Kalau buat PPT, Lydia itu. kalau buat PPT gimana? Yang suka gambar itu Astri Bu, yang suka gambar Bu Astri. Nggak usah menunjuk kawan. Gitu ya. Kalau buat PPT, suka atau enggak? Bisa Bu. Gimana? Enggak bisa? Enggak deh. Paling suka sama PPL Ugris. Siapa yang suka PPL Berisik sama PPL banget, Ti. Ugris? Sally. Kemarin Yang Ibu Mas UKS rambut Bu. brokoli itu. Siapa namanya? Tahu namanya? Tak kenalin po sama Nggak. Ibu. Bisa dijumlahke. Enggak itu loh Bu. Yang bapak-bapak yang sukanya di BK. Kemarin. Iya. Iya. Aman datang. Terus kakaknya jalan berdua sama apa ibu-ibu mbak-mbak. Tidak masuk itu. Itu masuknya setiap hari Senin. Senin sama. Ah, Senin sama juga. Kemarin Jadi ketemu kalian bersama sekolah ya? ketemunya kalian kemarin. iya, Ibu waktu di ganti Rambutan. baju di BK. Ya, itu hari Pesta Senin. istiqomah wey. Siapa yang suka? Nanti tak share po nomornya. Makanya Sally naksir
sama bapak Ya, Bu. Bap- Bapaknya itu jurusan ekonomi, ngulangnya IPS. Kalau Namanya siapa, yang Bu? Suruh roti keceng deh aku. kalau yang IPA itu ibu aja kayaknya, nggak ada cowoknya. Adanya guru olahraga. Adanya guru olahraga. Mau kenalan sama guru olahraga? Dek, Enggak, sorry. Ya udah, ini kan udah waktu jam istirahat. Nanti kalau mau curhat-curhat lagi sama ibu nggak apa-apa, nanti bisa WA ibu. Nanti tak share nomornya kayak gitu. Kalau sama ibu santai aja. Kalau waktu pelajaran kalian bisa panggil ibu. Tapi kalau di luar pelajaran kalian bisa panggil, terserah mau mbak atau kak, bahkan mau Evi juga nggak apa-apa. Kita santai aja. Ya nggak apa-apa, kita santai aja. Di sini kan kita seumuran. astaga, iya, Bunda masih 17 tahun ya, Bu. Saya masih 16 loh, Bu. Oh, belum Apa, 17 Cil? berarti. Iya. Bu, itu kan Di sini mau ulang tahun loh, Bu. Oh, mau ulang tahun. Tanggal 1 nanti. Selamat ulang tahun ya. Kayak sama, ibu juga September ulang tahunnya. Apa kita perlu Berapa, Bu? Lydia, apa kita perlu tuker-tukeran kado? Yang ngomong Shirley, Bu. Oh, tidak Saya. tidak dianggap. Sakit Sherly. Aduh, tidak dianggap. Ya udah Sherly nih. mesti gudeg. Lydia. Ya udah, ini ibu tutup ya. Ibu tutup dulu. Bu, Gimana? like TikToknya kelas IPA kita dong. Gimana? Yang buat Gimana? lomba. Gimana? Like IG-nya IPA 2, IPA 1. Iya. Ya, nanti linknya kirim ke WA ibu. Nanti tak like. Oh, siap. Azib. Ya udah. Di-share juga ya, Bu, ke teman-teman PPL-nya. Ya, tak share ke Oke. bapak-bapak bu guru yang ada di BK kemarin, nggak apa-apa tak sharein ke sana. Iya, iya, Bu, iya. Share nomor WA aja, Bu. Ya, nanti tak kirim. Ya, nanti kalau mau tak kirim WA-nya. Wis, baik banget. Astaga. Kita perlu Katanya mention-mentionan nggak nih, Bu? Apa? Gimana? Nggak jadi, Bu. Ya udah, ini ibu tutup dulu ya. Bu, jangan ditutup buat semua orang. Gimana? Jangan ditutup orang. Oh enggak, ini ibu keluar, berarti ibu keluar dulu ya. Ya. Ya, Bu. Ya udah, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Padahal iku penjelasanku mek suwi elek.